Halo guys, di sini kami dari kelompok 3 PIP. Aku Farhan dari Teknik Pertanian. Zara dari Agroteknologi. Aku Bima dari Agroteknologi. Aku Rais dari Agroteknologi. Aku Zaki dari Tekper. Dan saya Ivan dari Agribisnis. Di sini kami akan melakukan pengamatan di Greenhouse KPT Langgeng Sari. Sebenarnya untuk keinginan itu kelompok karena ini yang mengelola itu kelompok KWT sama KWT itu Langgeng Sari, dan kita memilih melon itu, kalau melon itu untuk jangka waktunya lebih pendek, cuma butuh sekitar 75 hari itu sudah panen, dan dengan modal dan keuntungannya itu lebih menjanjikan. Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pengelolaan penanaman melon ini? Pertama cuaca. Kalau cuacanya bagus, sinar mataharinya bagus, nanti untuk pertumbuhan pohon melonnya akan bagus dan pengaruh besar juga terhadap tingkat kemanisan dan kerenyahan melonnya. Selain itu ada Cuaca memang mempengaruhi banget. Kalau misalkan musim kayak sekarang musim hujan itu pengaruhnya nutrisi itu tidak bisa menuai, akhirnya akar jadi busuk. Kalau akar membusuk otomatis dampak negatifnya itu masuk ke buahnya jadi untuk tingkat kemanisannya kurang dan besar kecilnya juga pengaruh. Dari faktor-faktor yang tadi, apakah ada solusi dari Ibu biar kelanjutannya itu? Paling kita konsultasi ke PPL, ke yang petugas lapangan dari pihak dinas pertanian itu, kita masih ada dampingan juga. Terus kita konsultasi ke greenhouse yang lainnya untuk istilahnya supaya bisa mengatasi kalau misalkan terjadi ada jamur atau pengeringan pada daun-daun yang sebelum ada pembuahan. Bu, tadi kan kita sudah menanyakan soal faktor-faktor, dan sini saya ingin bertanya nih Bu, apa sih kesulitan dari besar Ibu dalam berpengelolaan di sini? Kalau kesulitan yang signifikan sih nggak ada ya, paling untuk pemasaran. Kalau pemasaran ini karena ini jenis melonnya organik, beda dengan yang ditanam di pesawahan kayak gitu, jadi pasar kita kan beda, otomatis kita harus pintar-pintar cari pasar-pasar untuk kalangan menengah ke atas atau masuk ke supermarket atau ke hotel-hotel kayak gitu. Paling kesulitannya di situ, pemasaran itu. Baik, berarti tergantung dari pemasaran itu sendiri ya. Cuman kalau dari soal cuaca itu apakah berpengaruh sekali? Kalau cuaca sangat berpengaruh. Nah, jadi kita mengharapkan kalau menanam ini di cuaca yang kemarau kayak gitu juga malah akan lebih bagus hasilnya. Baik. Bagaimana Ibu dapat menjaga usaha ulang yang ada di Greenhouse tadi agar dapat bertahan dalam jangka waktu panjang? Terutama yang jelas kekompakan kelompok, saling menjaga, saling pengertian satu sama lain, tidak istilah dalam bahasa Jawa itu tidak berdiren dalam mengerjakan pekerjaannya masing-masing, karena di sini kan udah punya tugasnya masing-masing, dan untuk penanaman ini ada jamnya sendiri-sendiri. Untuk jam penyiraman itu sehari itu kalau di masa umur masih di bawah 20 hari itu sehari 3 kali. Jadi kita dibikin jadwal berapa, kan dua anggota itu jadwal pagi, siang sama sore gitu. Yang penting kompak aja. Kalau kita kompak insya Allah lancar. Udah dibahas tentang strategi untuk keberlanjutan. Jadi setelah ini, kalau menurut saya saja dari tim pengelolaan itu strategi yang paling efektif untuk mungkin dari pemasaran atau mungkin dari produktivitas agar lebih efisien dan lebih. Kalau misalkan kita milih waktu, kita nggak bisa milih waktu ya, karena kita sudah dijadwalkan memang setiap kali kita udah panen, jadi kita langsung, kalau greenhouse dibiarkan kosong itu dampaknya nggak bagus juga katanya. Jadi kita harus langsung pembersihan dari media tanam, langsung kita mulai penanaman baru dari awal lagi. Itu intinya kompak paling udah sama. Kalau dari pemasaran itu gimana Ibu? Kan tadi kan udah disebutin tentang mungkin dari kendalanya dari pemasaran ke hotel-hotel
hotel atau mungkin ke warung atau mungkin ke mana? Kalau pemasaran untuk selama ini sih paling kalau ke hotel belum itu ya, malah justru dari hotel yang minta ke sini. Oke. Ya, kalau selama ini paling kita masuk ke kantor-kantor, misalkan kayak ke puskesmas, ke kantor-kantor kecamatan atau dinas kayak gitu. Itu lebih efektif daripada kita via nanti ke warung-warung, karena pasar-pasarnya pasti beda. Tapi kalau semua di pasar-pasar ini Nggak masuk. oh berarti emang targetnya ke yang agak ini gitu. Iya, Di- karena harganya udah beda banget. Kalau Oh. yang di pasaran itu kan 1 kilonya kisaran 12.000 oh iya. per kilo. Oh iya. Kalau ini 35.000 per kilo. Oh. Jadi satu melon aja kadang harganya sudah di atas 50.000 ya. Jadi Iya. kalau ditaruh di pasar kayaknya Kurang cocok ya. iya. Mungkin kurang lebih itu. Sekian dari kelompok kami. Dadah.